sehingga dia tidak terbukti loh melakukan kesalahan, nah, walaupun dia dihukum. Nah sekarang ini ya ada Pak Peggy Setiawan ditangkap. Ada beberapa itu dari pengacaranya sebenarnya ngebelanya juga nggak begitu keras gitu kan, ya dia santai-santai aja. Ya ada juga keras, ada nggak keras. Tetapi permasalahannya hakim sudah yakin duluan nih bahwa sebenarnya berkas ini sudah nggak benar, penangkapannya nggak benar dan lain sebagainya nggak benar. Kan semua orang tahu nih, orang hukum itu pasti tahu lah. Kalau orang hukum yang waras pasti tahu bahwa perkara ini benar atau nggak benar. Saya ini pengacara, ada klien datang sama saya, dia diskusi sama saya, tanya jawab 1 jam aja dia diskusi, dia ngasih berkas. Bohong aja itu pengacara kalau nggak tahu kliennya salah atau enggak. Bohong kalau bilang pengacara begitu dia konsultasi 1 jam, 2 jam lah. Ini berkas saya Pak, saya konsultasi permasalahan saya begini. Kalau pengacara itu tidak bisa menyimpulkan kliennya salah atau tidak, pengacara itu bodoh, atau dia tolol, atau dia pembohong. Kita ini tahu klien kita salah atau enggak. Sama seperti perkara Peggy Setiawan. Apalagi beliau hakim. Hakim pasti tahu bahwa Peggy Setiawan ini bersalah atau tidak. Dia tahu pasti. Nah kemudian memang dia, menurut saya memang melampaui batas memang putusannya. Karena apa? Karena ada peraturan yang memang membolehkan kalau seandainya dilakukan penyelidikan dan penyidikan kembali dan ternyata hasilnya ditemukan 2 alat bukti yang mengarah ke Peggy Setiawan, itu boleh. Nah kalau saya menyarankan ya silakan aja kalau saya. Kenapa? Karena Peggy Setiawan ini belum ada putusan yang menyatakan dia tidak bersalah, belum ada. Kalau kita katakan bisa kan pelakunya dia? Bisa. Karena putusannya itu hanya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, bukan karena dia tidak bersalah loh. Kalau menurut saya Peggy Setiawan jangan takut, pengacara Peggy Setiawan juga jangan takut. Silakan aja tantang polisinya, silakan Pak kalau memeriksa. Ya cuma kalau bisa jangan ditahan, biar aja tuh pengacaranya sama jaksa tempur di pengadilan sampai menang. Cuma jangan ditahan begitu jatuh tersangka, ditahan ya sama juga nyiksa orang gitu. Kemarin saya juga sebenarnya, ada kekurangannya nih Hakim Iman Sulaiman. Kenapa dia nggak ketok aja langsung ganti rugi? Kalau dia berani melampaui batas putusannya, kenapa nggak dimasukin langsung ganti ruginya? Saya setujunya undang-undang sekarang ini kan memang bisa ganti rugi ya, cuma mesti ngajukan gugatan kembali. Saya pengennya nih, ini DPR RI ini harusnya dengar nih. Saya pengennya ada undang-undang yang ketika bisa dibuktikan melalui pra-peradilan bahwa dia polisi kalah, penyidik kalah, atau jaksa kalah, pada saat dia jual pra-peradilan, langsung ditentukan aja ganti ruginya 10 miliar gitu. Nah, biar apa? Biar penyidik-penyidik ini nggak gampang gitu loh. Orang jadi tersangka, orang ditangkap, orang ditahan. Nah, agar apa? Agar hati-hati dia, kasihan masyarakat kan. Apa yang terjadi sama Peggy Setiawan itu, termasuk 8 terpidana ini, bisa terjadi kepada siapapun. Ya, termasuk kita ini bisa terjadi sama kita semua. Nah, agar ada pencegahan mereka ini tidak sembarangan menetapkan tersangka, sembarangan nangkap, sembarangan nahan. Kalau seandainya pihak-pihak yang melakukan penangkapan begitu digugat permohonan pra-peradilan dan dimenangkan, orangnya bebas, maka satu juga dia punya kewajiban ganti uang sekian. Gitu, tentukan aja langsung 5M, 10M. Ya, enggak ada uangnya, gaji mereka aja sampai pensiun kalau perlu. Nah, agar apa? Hati-hati dia. Jangan sembarangan. Ini kan nasib orang. 8 tahun orang masuk penjara, kalau dia bukan pelakunya. Peggy Setiawan 49 hari dia jadi tahan. Ini kalau Peggy Setiawan beli bangunan. Nah, coba kalau seandainya orang yang terhormat, nah, bagaimana? Keluar aja, nggak ada ganti ruginya. Kalau menurut saya udahlah ganti rugi aja. Kan ibaratnya polisi banyak duit, ya nggak? Iya, masalahnya gini loh. Kalau orang ditangkap, terus dia gugat, menang dia. Kalau ditanya, kamu mau gugat apa enggak? Pastilah dia mikir, enggak, saya nggak gugat. Peggy aja ditanya, dipukul enggak? Iya, dia dipukul, tapi sudah ikhlas. Itu dia omongin sampai gitu, begitu. Apa yang dialami? Ya saya dipukul sini Pak, tapi saya sudah ikhlas. Ya orang pasti takut lah. Itu harus berapa kali nanya. Mas Peggy kelihatannya begini. Enggak, saya sudah terima kasih saya dipukul katanya. Nah kita harus melihat dong kekuatan orang seperti apa. Nah kalau seandainya undang-undang ada pasal yang mengatakan dia harus ganti, nah, jadi kan tanpa harus diminta. Iya kan, dipaksa aja undang-undang. Jangan tanya sama si Peggy-nya, jangan tanya sama si orang yang salah tangkapnya. Kalau orang ditanya, dia belum diminta aja tuh bilang, saya memang dipukul, tapi saya sudah ikhlas. Itu selalu diucapkan terus sama dia. Artinya apa? Takut dia. Daripada gue tangkap lagi kan, artinya gini, kita harus tahu lah, masa kita harus ibaratnya tuh, kenapa Peggy begini? Selalu ngomong dipukul ikhlas. Nggak ada orang dipukul ikhlas, kecuali Rasulullah. Iya, tadi juga saya lihat berita terbaru ya, update. Kabar Eskrim mengatakan bahwa polisi tidak bisa memaksakan orang menjadi tersangka gitu kan. Ya memang ucapan Kabar Eskrim sekarang memang begitu.
Tapi kan kita sama-sama bisa lihat lah. Lah Peggy Setiawan kemarin tuh jadi tersangka dipaksain nggak? Kan dipaksain juga. Saya juga pernah berkomentar kalau dalam beberapa waktu yang kemarin wawancara. Karena apa? Kalau nggak salah pihak polisi sudah mengatakan begini, tenang aja, 2024 ini penyidiknya baru semua. Dijamin tidak akan ada penyidik yang 2016. Semuanya baru semua sekarang. Ya memang benar, saya meyakini 100% penyidik 2024 ini adalah penyidik baru. Tapi ya mohon maaf aja, ibarat kasetnya sih baru, tapi lagunya lagu lama. Coba 2016 penangkapan kan, dianggap itu salah prosedur lah. Makanya dikatakan bahwa 2016 penyidiknya nggak pakai lagi 2024 ditangkap juga PG, diuji coba di peradilan kalah, mereka salah juga. Nah kalau seandainya penyidiknya baru, cara-caranya lama, ya sama aja, sama juga kaset baru, lagunya lagu lama, ya sama aja. Ya kalau menurut saya begini, pengacara PG juga tidak perlu was-was menurut saya. Kalau seandainya PG pelakunya mau diacak-acak seperti apa, kalau ini sudah viral begini, nggak mungkin bisa kena. Kemarin pihak polisi mengatakan, peradilan kami memiliki 3 alat bukti. Nah, begitu di peradilan kalah. Nah sekarang mau cari 2 alat bukti lagi, yang baru ya, yang 3 udah nggak bisa pakai lagi. Rasa-rasanya jangan kan mau cari 2, nyari 1 aja, sulitnya minta ampun. Jangan ke 1 deh, nyari setengah aja deh. Nggak mungkin ketemu. Emangnya nyari alat bukti itu gampang? Bisa setengah mampus menyarinya, apalagi dengan berkas seperti ini. Belum lagi nanti ini, kalau seandainya permohonan saya dikabulkan nih, apakah babak belur lagi dia? Nah, gitu. Jadi udahlah, ibaratnya kita ini, saya ulangi lagi, kita ini penegak hukum ya. Dunia akhirat kita masih ditanya deh. Udah gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.